Assalamualaikum sedulur. Ini hari ini tepatnya tanggal 15 ya. Kalau nggak salah 15 Juni 2021. Ini kondisi cabai saya setelah 3 hari pasca kebanjiran ya. Alhamdulillah ya, masih sementara ini masih sehat-sehat saja. Semoga sampai panen bisa tetap sehat, kita bisa merawatnya sampai panen. Jadi banyak yang kotor nih. Ini yang kemarin roboh ya, kemarin roboh, semalaman roboh sampai karena banyak airnya menggenang, tanahnya pada nempel ini ya. Daun masih banyak banget yang kotor. Kemarin pas air menggenang itu, pas siang itu udah ada beberapa yang layu. Tapi alhamdulillah keesokan harinya itu kembali segar. Dan kemarin langsung saya lakukan pengapuran ya. Kasih kapur pertanian setiap lubang tanam seperti itu. Nah, itu kapur pertaniannya. Ini sedulur, cabenya banyak banget. Buah cabenya, calon buah banyak banget. Bunganya tuh banyak banget ya. Dan kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraiannya yang jelas tetap insektisida pasti ya, buat mengendalikan. Tujuan penyepraian hari ini itu mengendalikan kutu kebul dan memberi nutrisi ya, memberi nutrisi pada tanaman supaya bunganya itu makin lebat, dan yang udah jadi bakal bunga seperti ini nggak rontok lagi ya. Amunisi apa yang saya gunakan? Mari kita simak. Oke sedulur, oke. Ini di sini saya akan mencampur ya, Ini udah ada air. Mencampur obat-obat yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, saya untuk mengusir kutu kebul atau mengendalikan kutu kebul, saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid. Imidacloprid 25% dengan merek dagang Winder. Tapi saya tekankan kepada jenengan semua, jangan terpaku sama merek. Mau merek apapun itu terserah, yang penting bahan aktifnya. Nah, sekarang menggunakan bahan aktif imidacloprid. Kalau kalian mau cari di toko pertanian, takutnya kalau kalian cuma terpaku sama merek, itu belum tentu di toko kalian daerah Anda itu ada. Belum tentu ada ya. Makanya untuk mengatasi kalaupun nggak ada, kita tahu obat apa ya yang harus kita cari ya. Makanya saya tekankan fokus ke bahan aktifnya saja, imidacloprid ya. Untuk merek dagangnya itu banyak banget. Untuk kemarin pun itu sebelum pakai Winder, saya nggak pakai imidacloprid merek ini ya. Lupa namanya, kalau saya nggak terpaku sama merek, yang penting bahan aktifnya imidacloprid ya. Nah, pengalaman saya untuk imidacloprid ini efektif banget untuk mengendalikan kutu kebul, kutu yang kecil-kecil itu. Selain itu juga bisa mengendalikan belalang ya. Belalang besar-besar juga bisa. Trip juga bisa. Walaupun untuk trip saya tetap menggunakan fokusnya tetap ke abamectin ya, tapi ini juga bisa untuk mengendalikan trip. Ini sasarannya lumayan luas ya. Nah, yang jelas untuk
sekarang karena saya mau mengendalikan kutu kebul, saya menggunakan imidacloprid ya, imidacloprid. Kebetulan saya menggunakan bahan aktif Winder dari cap kapal terbang. Nah, kenapa kutu kebul harus dikendalikan ya? Karena kutu kebul itu adalah biang keroknya, biang kerok pembawa virus kuning atau virus Gemini, atau petani lebih mengenalnya itu bulai ya, bule. Itu yang membawa biang-biang virusnya ke tanaman kita. Makanya kalau kutu kebul itu banyak, kemungkinan besar cabai kita itu lebih rawan terkena virus Gemini. Nah, itu untuk insek yang saya gunakan. Sekarang untuk nutrisi yang saya gunakan, yang pertama saya itu menggunakan MKP. Ini MKP ya, udah mau habis. Ini MKP dari Pak Tani. Sebenarnya ini mereknya dari Pak Tani ya, dari Pak Tani, dengan kandungan fosfatnya itu 52% dan kaliumnya itu 34%. Nah, nanti ini akan saya gunakan per tangkinya 2 sendok. Karena ini mau habis ya. Jadi saya membawa MKP lagi, takutnya nanti ini nggak cukup, segini nggak cukup. Saya membawa MKP, tapi kebetulan kemarin saya cari MKP adanya yang ini ya. Nggak masalah, MKP mau merek apapun nggak masalah, yang penting kandungannya. Di sini. Untuk MKP ini kandungannya fosfatnya 50% dan kaliumnya 35%. Jadi untuk fosfat dari MKP Pak Tani itu lebih rendah 2%, tapi kaliumnya lebih tinggi 1%. Nah, kenapa saya menggunakan MKP? MKP itu kandungannya fosfat sama kalium, nggak ada nitrogennya. Fosfatnya itu tinggi. Fosfat ini, kalau fosfatnya tinggi itu bagus banget untuk cabai yang fase generatif, khususnya waktu lagi pembungaan. Ini buat memicu pertumbuhan bunga terus ya. Ini buat memicu pembungaan. Dan kalium ini buat menjaga kualitas buah supaya lebih berbobot. Nah, ini MKP ya. Jadi ini dari Pak Tani, ini MKP dari HX ya, HX MKP dari PT Hexstar Fertilizer Indonesia. Kandungannya mirip-mirip ya, cuman beda tipis banget, jadi nggak masalah. Nah, yang penting kandungannya kan. Selain MKP, saya juga menggunakan KNO 3. Ingat ya, karena ini buat penyepraian, gunakan KNO 3 putih yang kristal. Karena KNO 3 itu ada 2 ya. Yang pertama pril dan yang kedua kristal. Itu khusus yang putih ya. Nah, karena kita mau melakukannya untuk penyepraian, gunakan yang kristal. Supaya apa? Kalau kristal itu lebih mudah larut dalam air dan 100% larut. Nah, untuk KNO3 ini kandungannya apa? Kandungan dari KNO3, bukan ini ya, ini ya. Kandungan dari KNO3, nitrogennya, ini nitrogen 13% dan kaliumnya 46%. Kenapa saya menggunakan KNO juga? Kenapa enggak MKP tunggal? Kenapa harus di mix KNO? Ya, karena untuk kondisi cabai saya sekarang ya, itu umurnya 60 berapa ya? Ya 60-an ya, mungkin 65 hari atau 66 hari gitu. Saya agak lupa. Yang jelas penanaman itu tanggal 11 April 2021. Nah, untuk cabai yang umurnya segitu itu masih
masih mengeluarkan tunas-tunas baru ya, daunnya masih tumbuh terus. Makanya saya juga menggunakan KNO yang notabene itu masih ada unsur nitrogennya buat pertumbuhan daun. Tapi yang penting unsur nitrogennya itu kecil ya, karena fokus sekarang kita itu lebih ke pembungaan dan pembuahan ini. Makanya saya menggunakan KNO. Nah, selain itu tadi, saya juga menggunakan fungisida ya. Karena kemarin itu habis terkena banjir, airnya menggenang, itu biasanya pH drop dan tanaman kita rawan sekali akan terkena penyakit seperti yang disebabkan oleh jamur ya, jamur, bakteri dan lain-lain seperti layu. Mungkin layu fusarium ataupun layu bakteri. Makanya saya untuk mengantisipasinya saya menggunakan fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Sekali lagi saya tekankan bahan aktif ya, jangan merek, karena belum tentu di sini ada yang merek seperti ini, di daerah jenengan ada azoxystrobin dan difenoconazole. Ini juga tinggal sedikit ya, kayaknya nanti nggak cukup untuk lahan saya ini, makanya kemarin saya belikan lagi. Kebetulan kemarin saya menemukan itu cuman merek dagang Amistartop ya, untuk yang tandem ini nggak ada. Ini bahan aktifnya sama, tapi harganya berbeda. Saya biasa menggunakan yang tandem ya, karena apa? Karena itu lebih murah. Nah, tapi untuk masalah kualitas, Amistartop lebih unggul, gitu ya. Nah ini Amistartop. Ini bahan aktifnya juga sama. Bahan aktifnya apa ini? Kelihatan nggak? Azoxystrobin dan difenoconazole. Amistartop 325 SC dan ini tandem juga 325 SC, sama ya. Terserah jenengan mau pakai merek apa. Yang penting ketika jenengan mencari pestisida itu yang kalian harus paham bahan aktif apa sih yang mau kalian cari. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lakukan pencampuran. Pertama, kita larutkan dulu pupuk ya. Pupuk. Saya menggunakan KNO 3 itu 1 sendok. 1 sendok. Ini yang pril ya. Yang kristal ya. Kayak apa ya? Kayak micin gitu. Saya masukkan. Nih. Masukkan ke ember, ini udah ada airnya. 1 sendok. Aduk-aduk. Bentar, biar jelas. Nah, ini. Nah, ini udah larut ya. KNO sudah, sekarang kita tinggal masukkan MKP. MKP-nya berapa? MKP saya menggunakannya itu 2 sendok. 1 2. Diaduk-aduk lagi. Pastikan larut semuanya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan insektisidanya ya, imidacloprid. Kebetulan saya menggunakan merek dagang Winder yang bubuk, karena Winder itu juga ada yang cair. Saya gunakan 1 sendok. 1 sendok. Aduk-aduk lagi sampai merata. Sudah. Dan sekarang gunakan fungisidanya ya, azoxystrobin difenoconazole. Saya menggunakan per tangkinya itu 10 sampai 15 ml. Nah, kurang lebih segini.
kelihatan nggak, 10 ml lebih sedikit. Dan pastikan semuanya larut ya. Dan setiap kali penyempraian jangan lupakan perekat. Perekat juga terserah, mau merek apa aja terserah. Kebetulan saya sekarang menggunakan Prime Stick. Saya juga perekat itu mereknya ganti-ganti terus ya, tergantung stok yang ada di toko pertanian sini. Dan kalau saya yang harganya lebih murah ya. Perekatnya itu juga kurang lebih 10 ml. Nah, aduk-aduk. Pastikan tercampur merata ya, larut semuanya. Ini sudah larut ya, tinggal kita masukkan ke tangki dan ditambah air. Setelah itu langsung lakukan penyempraian. Ingat ya, langsung melakukan penyempraian. Untuk penyempraiannya saya tekankan itu merata ya, dari bawah sampai atas. Kalau saya dari bawah dulu, jadi nozzle-nya seperti ini, bawah ke sini kayak gini. Nah, melakukan penyempraiannya seperti ini. Kurang lebih persentase bawah itu lebih banyak ya yang kena. Ya kisaran 70 bagian bawah dan 30 bagian atas, kurang lebih seperti itu. Karena biasanya apa? Untuk hama itu biasanya bersembunyi di bawah daun. Daun kan seperti ini, di bagian bawah seperti ini ya. Itu untuk hamanya sendiri. Dan untuk nutrisi pun itu stomata itu lebih banyak yang ada di bawah daripada di atas. Makanya saya tekankan lebih persentasenya lebih banyak kena yang bawah ya daripada yang atas. Oke, setelah ini saya akan melakukan penyempraian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Kalau menurut kalian video ini bisa membantu para petani, jangan lupa share di media sosial kalian atau teman-teman kalian, kerabat kalian. Terima kasih. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya menyeprai. Oke sedulur, beginilah cara saya melakukan penyempraian ya. Ini seperti yang saya katakan, dari bawah nanti ke atas seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, lakukan penyempraian seperti itu. Nah, nanti ini bedengan ini kita muter ya. Kalau udah sampai ujung sana, balik lagi masih di bedengan yang ini. Itu dimasukkan untuk apa? Supaya lebih merata. Oke. Ya, mungkin sampai sini dulu ya video pada kesempatan kali ini. Tunggu untuk video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau memang bermanfaat, dirasa orang lain perlu untuk ilmu ini, silahkan di-share ke teman kalian, kerabat kalian, ataupun media sosial kalian. Terima kasih.